Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada modul ketiga kegiatan belajar 2, yaitu istilah ekonomi yang dimulai dengan huruf F. Pertama, factor cost atau biaya faktor. Definisinya adalah ukuran dari output yang direfleksikan atau dicerminkan melalui biaya dari faktor-faktor produksi, bukan dari harga di pasaran, ya, yang bisa saja berbeda karena adanya pajak maupun subsidi. Jadi ini output dari faktor-faktor produksi, ya, bukan harga di pasaran, ya. Ongkos atau biaya faktor. Kedua, faktor produksi atau factors of production adalah campuran dari berbagai aktivitas ekonomi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. Ada 4, ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor produksi. Harga pabrik atau factory prices. Ini adalah harga yang ditagihkan oleh produsen kepada wholesalers, pada para pedagang besar, ya, pedagang grosir, ya, wholesaler artinya grosir, ataupun para retailer ataupun para pengecer, ya. Karena harga tersebut biasanya akhirnya akan sampai pada konsumen terakhir, ya. Bukan, kalau pada konsumen terakhir sudah bukan harga pabrik. Harga pabrik atau producer prices itu juga merupakan sebuah indikator ekonomi untuk mengukur inflasi dari harga konsumen. Fair trade atau perdagangan yang adil. Banyak para politisi atau NGO itu adalah non-governmental organization, atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah organisasi non-pemerintah atau LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat. Mereka banyak mengatakan bahwa perdagangan bebas itu tidak cukup. Perdagangan bebas itu harusnya juga adil. Sebenarnya menurut penulis buku ini, keadilan itu sebenarnya bagus. Namun, kadang-kadang keadilan dalam perdagangan itu hanya bagus menurut orang yang berpendapat itu saja. Istilahnya lies in the eye of the beholder, hanya pada orang yang berpendapat itu saja. Kemudian ini ada sebuah contoh misalnya, ya. Organisasi perdagangan Amerika mengkomplain rendahnya tingkat upah di Meksiko, sehingga katanya Meksiko itu punya keuntungan yang nggak adil ini. Sedangkan sebaliknya, orang Meksiko bilang bahwa mereka tidak bisa melawan Amerika karena Amerika lebih produktif, sehingga masing-masing itu saling menyalahkan orang lain itu yang nggak adil. Kedua sisi ini salah, kata si penulis buku ini. Karena apa? Karena orang Meksiko itu dibayar kurang dari orang Amerika, ya. Sehingga orang Meksiko itu kurang produktif dibanding orang Amerika. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang namanya unfair, tidak ada yang namanya tidak adil, semuanya adil. Karena sama-sama menguntungkan. Adanya keuntungan yang mutual, yang saling timbal balik, itu dalam perdagangan itu membuktikan bahwa sebenarnya perdagangan bebas itu sebenarnya tidak merugikan negara yang miskin, menurut si penulis buku ini. Artinya apa? Keadilan itu juga karena adanya mutual benefit, adanya keuntungan yang saling timbal balik, berarti semuanya adil, kata si penulis buku ini. Kemudian kita lanjutkan dengan Federal Reserve System atau sistem cadangan federal, ya. Reserve itu artinya cadangan. Ini adalah Bank Sentral Amerika Serikat, berdiri tahun 1913. Dikenal dengan nama The Fed, ya. Amerika Serikat itu terbagi dalam 12 distrik cadangan federal, ya.
masing-masing itu punya bank cadangan federal ya. Dan kemudian mereka dipandu atau diawasi oleh Dewan Cadangan Federal yang terdiri dari 7 gubernur yang berada di Washington. Kebijakan moneter itu diputuskan oleh sebuah komite yang namanya Federal Open Market Committee atau Komisi Pasar Bebas Federal ya. Namanya FOMC kalau Anda pernah mendengar istilah ini ya. Ini adalah ini. Financial Center atau pusat finansial adalah tempat di mana ada sejumlah besar bisnis finansial berada. Contohnya adalah New York, pusat-pusat finansial London, Tokyo, dan Frankfurt. Ya. Yang lebih kecil contohnya Dublin, Bermuda, Luxembourg, di Eropa, Cayman Island. Kemudian financial instrument, instrumen finansial ya. Instrumen finansial itu adalah sertifikat kepemilikan terhadap aset finansial seperti bond atau obligasi serta saham. Jadi financial instrument itu adalah bentuk cetaknya dari ini, dari bond atau dari obligasi atau dari saham. Bentuk cetaknya. Financial intermediary. Financial intermediary adalah middleman atau perantara. Itu adalah individu atau institusi yang menjadi perantara antara investor dan peminjam. Ya, ada istilah disintermediation atau penghilangan perantara. Ini istilah-istilah yang baru muncul, contohnya dengan adanya internet, itu berarti menghilangkan para perantara. Tapi itu nggak benar juga ya, karena ternyata sampai sekarang bahkan ada yang namanya dropshipping. Dropshipping itu kan sebenarnya juga perantara, tapi di internet. Financial system atau sistem finansial itu adalah secara definisi perusahaan atau institusi firma atau institusi yang membuat uang itu berputar di dunia, termasuk dengan pasar finansial, perdagangan sekuritas, bank ini juga termasuk sistem finansial, dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun, kemudian reksadana atau mutual fund, para perusahaan asuransi, dan regulator atau para pembuat kebijakan ekonomi di masing-masing negara. Contohnya juga SEC di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia misalnya IMF atau Bank Dunia, World Bank. Selanjutnya, fine tuning atau pengaturan secara halus. Kalau Anda pernah mengatur sebuah antena, ada istilah fine tuning. Fine tuning itu pengaturan secara halus. Ini adalah sebuah kebijakan pemerintah favorit pada yang menurut aliran Keynes ya, yang mendominasi tahun 50-an dan 60-an. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan dengan fiskal, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kebijakan perpajakan dan atau kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan untuk mengatur suplai uang, untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi stabil, ya, itu stabil. Kemudian karena adanya inadequacy, artinya adanya ketidaktepatan dalam forecasting peramalan, seringkali adanya pengaturan fine tuning ini mistaken, salah atur, membuat ekonominya menjadi memburuk. Kemudian banyak bank sentral yang kemudian tidak memakai pengaturan secara halus lagi, dan kemudian mereka lebih suka mengganti dengan long term, pengaturan dalam jangka panjang untuk menuju tujuan makroekonomi. Makroekonomi itu berarti ekonomi antar negara yang membutuhkan lebih sedikit kebijakan pengaturan. Kemudian firm itu artinya firma. Ya. Pada banyak tahun, di tahun-tahun sebelumnya, para ahli ekonomi punya sedikit minat tentang apa yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau sebuah firma. Mereka lebih suka melihat bagaimana dalam berbagai bidang, bagaimana perusahaan-perusahaan itu beroperasi dari kompetisi yang sempurna sampai ke monopoli.
Jadi mereka jarang melihat uh, ke dalam tubuh dari firma itu sendiri ya. Namun sejak tahun 60-an banyak teori ekonomi yang lebih maju itu juga mempertimbangkan bagaimana sebuah firma itu berjalan, bagaimana model dalam siklus hidup normalnya dari mulai startup, fast growing startup yang tumbuh secara cepat hingga menjadi sebuah lumbering major business atau bisnis yang sudah dewasa dan lamber dan melambat. Tujuannya itu adalah untuk apa? Untuk mengadakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu bisa mengadakan eksternalisasi. Eksternalisasi itu berarti melalui pengaturan dalam jangka pendek ataupun panjang dengan pihak-pihak luar. Bisa juga dengan individu, bisa juga dengan perusahaan lain. Jadi menjelaskan adanya eksternalisasi untuk teori-teori terbarunya. Teori ini juga melihat pada konsekuensi ekonomi dengan cara pemberian insentif yang berbeda yang mempengaruhi pekerjaan orang di dalam perusahaan tersebut. Juga mereka membahas tentang upah, agency cost. Kita sudah belajar mengenai agency cost, yaitu biaya agen, keagenan, serta struktur dari kepengurusan perusahaan. Kemudian first mover advantage atau keunggulan orang yang bergerak pertama atau keunggulan bisnis pertama. Ada istilah game theory. Game theory itu adalah sebuah teori permainan ya. Ini mencakup matematika, juga mencakup ekonomi. Game theory. Kalau yang terkenal itu adalah John Nash. John Nash itu yang terkenal game teorinya. Ini dalam sebuah teori dari game teori itu mengatakan bahwa menjadi orang yang pertama masuk ke dalam pasar atau menjadi inovator pertama itu bisa menjadi keuntungan yang sangat besar. Karena kenapa? Karena mereka bisa menciptakan hambatan untuk masuk. Saingan itu nggak bisa masuk. Tapi juga mereka juga bisa membuat para pesaing itu bisa merasa mereka nggak punya sumber daya yang mencukupi untuk masuk ke dalam bisnis itu. Ya. Tapi kadang-kadang ini juga tidak benar juga. Kadang-kadang ada yang terjadi fenomena bisnis kedua yang masuk itu justru yang untung. Contohnya apa? Antara Honda misalnya ya. Honda dan Yamaha. Yamaha memperkenalkan Matic misalnya. Yang laris pertama Yamaha. Tapi kemudian Honda ikut-ikutan membuat Matic dan Honda itu justru sekarang penjualannya lebih besar daripada Yamaha. Yamaha membuat lagi skutik yang besar, laku keras. Kemudian Honda membuat juga dan melebihi penjualannya daripada Yamaha. Itu disebut dengan tidak selalu bahwa inovator itu lebih untung dari yang mengikuti belakangan. Karena yang belakangan itu bisa belajar dari kesalahan inovatornya. Bisa learn from mistake-nya. Bisa belajar dari kesalahan yang pertama masuk ke dalam bisnis itu. Kemudian, fiscal drag atau dampak fiskal. Drag itu artinya menyeret ya, seretan. Ini adalah keuntungan yang timbul karena adanya pertumbuhan ekonomi sehingga pajak juga pendapatan pajak itu turut naik. Kemudian ini bisa dijelaskan dengan adanya pertumbuhan ekonomi, kemudian pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan perusahaan itu juga naik. Karena mereka naik, maka tax atau pajak itu juga naik. Karena semakin banyak keuntungan, semakin banyak pengeluaran, semakin banyak income, pajak juga naiknya. Jadi tidak perlu campur tangan pemerintah. Ketika mereka semua naik, maka pajak juga akan meningkat. Demikian namanya fiscal drag. Fiscal drag atau dampak fiskal ini menyebabkan stabilisasi adalah membuat stabil otomatis
supaya untuk menjaga apa? Demand, permintaan itu stabil. Demand, permintaan terhadap barang dan jasanya stabil, sehingga menjaga pertumbuhan ekonomi. Fiskal neutrality atau netralitas fiskal, netralitas fiskal ya. Ketika efek bersih dari pajak dan pengeluaran publik atau pengeluaran negara, public spending itu pengeluaran publik itu netral, maka stimulasi ya, maksudnya begini ya, jadi ketika efek pajak maupun pengeluaran negara netral ataupun tidak ada stimulasi dari apa namanya dari permintaan, maka ini disebut describe the overall stance of fiscal policy, adanya kebijakan fiskal. Contohnya itu adalah balance budget atau anggaran seimbang. Ya. Artinya pajak, ya, penghasilan pajak total tax revenue itu sama dengan pengeluaran negara total public spending. Ya. Kemudian fiscal policy atau kebijakan fiskal. Ini adalah salah satu dari instrumen dari kebijakan makroekonomi. Ya. Fiscal policy atau kebijakan fiskal itu merupakan partner atau saudaranya dari kebijakan moneter. Jadi ada yang namanya fiskal, kebijakan keuangan itu ada yang namanya fiskal dan ada yang namanya moneter. Kalau namanya fiskal itu lebih berurusan dengan perpajakan. Moneter itu lebih berurusan dengan yang namanya perputaran uang atau supply uang ya. Dengan meningkatkan suku bunga dan lain sebagainya. Kalau fiskal itu dengan menaikkan pajak atau menurunkan pajak. Bisa menyebabkan memengaruhi tingkat permintaan dalam ekonomi. Biasanya ada dua tujuan secara bersamaan, yaitu menjaga tingkat penganggurannya rendah, tapi juga tanpa mengakibatkan inflasi tinggi. Tanpa mengakibatkan inflasi tinggi. Nah, ini tujuan dari kebijakan fiskal. Karena ketika mereka, misalnya suatu negara menurunkan pajak, maka akan mendorong timbulnya usaha. Nah, ketika timbul usaha, maka mengurangi pengangguran. Juga akan akhirnya juga mengurangi inflasi. Inflasinya tidak terlalu tinggi. Kemudian ada istilah lagi Keynes. Ya, Keynes itu para ahli ekonomi yang beraliran Keynes itu lebih suka menargetkan pada jangka panjang. Ya. Kemudian, tapi kalau kebijakan moneter itu lebih suka untuk dipakai untuk jangka pendek. Ya, Keynes itu berarti lebih memakai yang fiskal ya. Sedangkan yang moneter itu memakai yang moneter ini. Moneter itu berarti yang bukan Keynes. Untuk sebuah pemerintahan ada dua isu utama dalam membuat kebijakan fiskal. Pertama, bagaimana keseluruhan kebijakan itu sendiri dan bagaimana jenis tindakan apa di mana individu itu bisa terlibat. Ya. Beberapa ahli ekonomi serta pembuat kebijakan itu lebih suka anggaran seimbang. Yang lain lebih suka dengan defisit. Ya, itu artinya pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara. Ya. Masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Tapi ada sebuah golden rule, ada sebuah peraturan emas, defisit yang digunakan itu adalah dipakai untuk investasi, bukan untuk konsumsi. Contohnya untuk investasi itu adalah untuk infrastruktur, bukan untuk konsumsi. Defisitnya loh ya. Namun kemudian ada juga timbul masalah ya. Kalau pemerintah terlalu banyak campur tangan di dalam pengeluaran pemerintah, itu juga akan mengakibatkan crowding out. Kita sudah belajar mengenai crowding out. Crowding out itu artinya adalah bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengeluaran negara
di bidang-bidang yang harusnya bisa ditangani swasta, itu justru akan mengurangi produktivitas pihak swasta. Namanya crowding out. Nah, ini ada berarti kita sudah belajar tentang yang namanya fiskal serta monetary. Nah, ini ada istilah lagi di mana biasanya suatu negara akan meningkatkan pajak ya, fiskalnya. Sorry, ini akan menurunkan pajak ini ya. Ini ketika ekonominya menurun, mereka akan meningkatkan public spending. Ya. Saya ulangi, pemerintah biasanya akan meningkatkan pengeluaran negara ketika ekonominya turun. Supaya apa? Supaya terjadi perputaran ekonomi. Tapi kemudian mereka ketika sudah terjadi perputaran ekonomi, dampaknya juga akan masuk ke pajak juga, akan menjadi fiscal drag ketika kemudian ekonominya berkembang setelah pemerintah kemudian mengeluarkan lebih banyak uang daripada pemasukan. Jadi ketika ekonomi turun, pemerintah justru menaikkan tingkat pengeluaran negara. Supaya apa? Supaya terjadi perputaran ekonomi dan kemudian setelah ekonominya kembali pulih, maka juga akan masuk ke dalam pajak negara. Fiscal drag. Kalau di beberapa negara berbeda-beda, contohnya di Amerika Serikat dan di negara-negara Asia, pengeluaran negara itu biasanya kurang dari 30% GDP. Sedangkan di Eropa, seperti di Jerman dan Swedia, biasanya pengeluaran negara itu cukup tinggi, antara 40-50% GDP. Beberapa studi menyatakan bahwa tingkat pengeluaran negara yang lebih rendah terhadap GDP itu justru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Meskipun hasil ini kontroversial, entah kenapa ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya produksi yang tidak berubah ketika kuantitas atau jumlah outputnya berubah. Contoh, biaya sewa kantor. Berbeda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel itu biaya berubah ketika jumlah produksinya juga berubah. Misalnya biaya variabel itu apa? Biaya bahan baku. Contoh biaya tetap lagi apa? Contohnya karyawan tetap. Karyawan tetapnya tidak berubah. Misalnya ada karyawan tambahan karena ada permintaan tambahan, itu maksudnya ke dalam biaya variabel. Biaya modal juga termasuk biaya tetap ya, contohnya tanah ya, karena itu tidak berubah meskipun produksinya bertambah. Flotation itu artinya penawaran saham ke publik. Ya. Ketika saham dalam sebuah perusahaan itu dijual ke publik untuk pertama kali melalui initial public offering atau penawaran saham perdana, disingkat IPO, initial public offering. Jumlah saham yang dijual oleh investor swasta tersebut disebut float. Kemudian forecasting itu artinya peramalan. Itu adalah tebakan yang terbaik tentang masa depan, menebak-nebak ya. Meskipun teori ekonomi itu sangat kompleks dan kemudian juga ada banyak yang terbaru. Namun banyak para ekonom itu yang memprediksi itu salah ya, wrong. Ya. Karena bahkan banyak ramalan ekonomi itu seperti mengemudi mobil dengan buta, ya. Dengan cara melihat ke masa lalu ya. Seperti orang naik mobil tapi melihatnya melalui jendela belakang. Oke, selanjutnya foreign direct investment atau investasi langsung dari luar negeri itu adalah pemberian investasi produksi di negara lain dengan cara membeli perusahaan di sana atau mendirikan perusahaan di sana. Biasanya berbeda dengan institusi finansial yang lebih suka indirect itu tidak langsung dengan cara memberikan modal. Dengan cara memberikan modal, dengan cara memberi saham atau obligasi. FDI atau penanaman modal langsung ini itu dengan cara mendirikan negara, ya. Mendirikan perusahaan di negara lain. Dan biasanya itu lebih disukai karena apa? Karena mereka lebih mampu menciptakan pekerjaan, ya. Bisa membawa banyak ahli ke negara tersebut. Juga terjadi alih teknologi.
Dan kalau yang masuk hanya modal saja, bukan perusahaan yang masuk, bukan FDI, maka eh, lebih tidak tahan lama ya. Dan hanya bisa masuk dan keluar. Uangnya bisa masuk dan keluar, tapi tidak ada perputaran tenaga kerja, tidak ada pengambil alihan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah merger tadi ya. Merger itu berarti penggabungan usaha ya. Free riding itu berarti penumpang gelap. Ya. Itu artinya mengambil manfaat dari barang ataupun jasa tanpa membayar, maunya gratisan ya, tanpa membayar. Biasanya tidak harus ini ilegal, banyak yang legal tapi merugikan ya. Karena itu biasanya apa? Karena barang atau jasanya itu susah untuk ditagih. Contohnya kembang api. Kembang api itu kan bisa disajikan banyak orang dan itu kan nggak mungkin ditagih. Itu semuanya berarti penumpang gelap semua, free rider semua. Ini adanya yang namanya ada istilah free rider problem atau masalah penumpang gelapnya. Apabila ada banyak orang yang mau membayar barang atau jasa tersebut, tapi biaya yang dibayarkan tersebut tidak cukup untuk menutup ongkos penyediaannya. Ya, contohnya itu BPJS di Indonesia ya. Misalnya BPJS itu sebenarnya kurang dari segi pembayaran dan banyak dari segi pengeluaran. Jadi tekor pemerintahnya itu berarti banyak yang menjadi free rider. Bayar sedikit dapatnya banyak. Itu masalah. Termasuk dalam public goods atau barang publik. Free trade atau perdagangan bebas itu adalah kemampuan orang untuk menjalani transaksi ekonomi dengan orang lain di negara lain bebas dari batasan-batasan dari pemerintahnya atau regulator di negara tersebut. Bisa diukur dengan volume impor dan ekspor. Ya. Diukur dengan volume ekspor dan impor. Dan ini sudah berlangsung meningkat tinggi sejak adanya Perang Dunia Kedua. Ya. Adanya turunnya batasan perdagangan. Dulu sudah pernah kita bahas adanya subsidi, juga adanya proteksi itu ya. Juga adanya perjanjian tarif dan perdagangan. Juga adanya WTO atau World Trade Organization membantu pertumbuhan ekonomi atau perdagangan tersebut. Untuk para ahli ekonomi, keuntungan dari perdagangan bebas itu dijelaskan dengan teori comparative advantage atau keunggulan komparatif, di mana sebuah negara melakukan secara lebih efisien daripada negara lain dan itu bisa dipertukarkan dengan negara lain yang lebih efisien untuk memproduksi barang jasa yang lainnya. Menjadi mutually beneficial, secara timbal balik itu menguntungkan. Banyak yang mengkritik bahwa perdagangan bebas itu hanya menguntungkan negara-negara berkembang. Karena negara-negara berkembang, negara-negara miskin maksudnya itu lebih murah biaya tenaga kerjanya. Tapi ini sudah dibahas tadi bahwa itu sebenarnya nggak benar ya, karena di negara maju mereka lebih produktif, sedangkan di negara yang kurang maju orang-orangnya kurang produktif ya. Kemudian ada banyak juga pola-pola yang kadang-kadang bertentangan dengan teori dari keunggulan komparatifnya. Misalnya karena kenapa? Banyak perdagangan terjadi kalau dua negara itu tidak memiliki perbedaan ongkos yang terlalu besar. Contohnya Amerika Serikat dengan Kanada, mereka tidak memiliki terlalu besar keunggulan perbedaan harga, tapi mereka justru perdagangannya paling besar. Contohnya lagi negara-negara dalam Uni Eropa, perdagangan di dalam Uni Eropa itu lebih besar lagi. Berarti ini bertentangan dengan teori komparatif itu tadi ya, keunggulan komparatif tersebut. Kemudian frictional unemployment atau pengangguran friksional atau pengangguran sementara. Frictional itu artinya orang yang sedang menunggu pekerjaan lain ya, berganti pekerjaan itu disebut frictional, sementara, tidak lama. Oke. Kemudian Friedman Milton itu adalah seorang ahli ekonomi ya, yang menjadi pemenang Nobel tahun 76 untuk bidang ekonomi.
dan salah satu dari anggota atau orang yang disebut di dalam aliran Shigeru. Beliau sudah melakukan penelitian di dalam bidang konsumsi, sejarah moneter, dan teorinya. Dan kemudian beliau adalah seorang pembela untuk pasar bebas. Kemudian Mr. Friedman itu berkembang ketika melawan aliran Keynes. Keynes itu aliran yang lebih mengedepankan konsumsi. Kemudian ini banyak dipakai oleh para pemegang keputusan layman itu pelaksana keputusan ekonomi, di mana dia berpendapat bahwa problem inflasi dan pengangguran itu bisa diselesaikan bila bank sentral itu bisa meningkatkan suplai uang dengan laju yang konstan, Jadi suplai uang itu berpendapat berarti untuk Friedman ini adalah seorang monetaris. Monetaris itu berarti mengontrol ekonomi melalui peredaran uang. Kalau yang Keynes itu adalah fiskal yang mengontrol ekonomi melalui perpajakan. Seperti Adam Smith dan Friedrich Hayek, Mr. Friedman itu memuji-muji pasar bebas karena efisiensinya dan juga karena moralnya. Kenapa? Karena kebebasan menurut beliau itu adalah tujuan, bukan cara saja. Beliau berkata bahwa beliau lebih suka hidup di negara yang bebas meskipun tidak punya standar hidup yang tinggi daripada sebuah negara yang tidak begitu bebas tapi berekonomi tinggi. Beliau adalah seorang penasihat dari Presiden Richard Nixon, dan kemudian sampai tahun 71 juga dipakai oleh Margaret Thatcher tahun 80-an di Inggris. Tapi kemudian tahun 2003 beliau menyatakan bahwa sebenarnya teorinya itu tidak terlalu sukses. Selanjutnya kita akan membahas mengenai full employment atau tenaga kerja penuh waktu. Berarti ini bukan pengangguran. Berarti full employment itu berarti tidak ada pengangguran. Itu juga berarti beberapa orang selalu berganti-ganti kerja tapi selalu mendapatkan kerja. Ini suatu keadaan di mana negara tersebut zero employment, orang selalu bekerja, selalu mendapatkan pekerjaan. Setiap pemerintah selalu berusaha mencapai ini, full employment, nol pengangguran berarti, tapi susah. Nairu itu adalah sebuah istilah di mana tingkat pengangguran tidak mempengaruhi inflasi. Ini istilah di Amerika Serikat. Fungible itu artinya kesatuan, tidak bisa dibedakan. Misalnya $1 Anda yang didapatkan pertama tidak berbeda dengan $1 Anda yang dapat selanjutnya. Oke, selanjutnya bisa berlatih sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.